Berhubung waktunya mepet, kita langsung aja sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Modul 11 itu mengenai manajemen rantai nilai dan operasi serta sistem informasi manajemen. Biasa disebutnya MIS, Management Information System atau SIM ya, Sistem Informasi Manajemen. Nah, untuk modul 11 ini objektifnya diharapkan teman-teman mampu dan bisa menerangkan mengenai pengertian rantai nilai dan manajemen rantai nilai, lalu strategi meningkatkan efektivitas manajemen rantai nilai, serta sistem manajemen operasi, modal manajemen operasi, barang dan jasa, konsep kualitas, pengendalian kualitas tradisional, manajemen kualitas total atau total quality management, manajemen produktivitas, menggunakan sistem operasi untuk pengendalian, menggunakan sistem operasi untuk manajemen pembelian, penggunaan sistem operasi untuk manajemen persediaan, informasi dan data, peran komputer, tingkat manajer dan jenis informasi, CIO atau Chief Information Officer, desain sistem informasi manajemen, langkah desain SIM, mendorong efektivitas desain sistem informasi manajemen, meningkatkan sistem informasi manajemen, gejala-gejala SIM apa aja yang tidak memadai, masuk kriteria tidak memadai, beberapa perbaikan yang bisa dilakukan dalam sistem informasi manajemen, implementasi SIM, beberapa hambatan untuk SIM, mengatasi hambatannya, jenis-jenis SIM, dan beberapa keterbatasan dari sistem informasi manajemen. Oke, nggak apa-apa yang terlambat. Lanjut aja ya, soalnya kita malam ini akan bahas 2 modul dan 1 case. Right. Oke, langsung. Apa sih pengertian dari manajemen rantai nilai atau value chain management? Sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, nilai itu apa sih gitu ya. Nilai itu adalah seperangkat atribut, bisa fitur, bisa manfaat, aspek produk atau jasa lainnya, yang dimana di situ konsumen bersedia untuk menukarkan sumber dayanya berupa uang untuk memperoleh gitu ya. Biasanya sumber daya normalnya dalam bentuk uang ya. Lalu rantai nilai merupakan seluruh kegiatan organisasi yang diperlukan untuk menghasilkan nilai yang diinginkan oleh konsumen. Lalu manajemen rantai nilai itu adalah prosesnya nih, bagaimana mengelola aktivitas-aktivitas di sepanjang rantai nilai yang akan nantinya ditawarkan kepada konsumen. Nanti di situ ada aktivitas-aktivitas bagaimana proses barang belum jadi atau masih ide sampai ke barang sudah diserahkan kepada konsumen. Nah, itu disebut dengan manajemen rantai nilai. Dan di situ di dalam manajemen rantai nilai ada yang disebut dengan manajemen rantai pasokan atau biasa disebut juga sebagai supply chain management. Di situ proses efisiensi aliran bahan baku ke perusahaan. Jadi supply chain management ini ada di dalam manajemen rantai nilai atau di dalam value chain management ya. Nah, ini ada kegiatan utama dan kegiatan utama dan kegiatan pendukung ya. Jadi di situ ada kegiatan utama mencakup inbound logistik, operasi, outbound logistik, pemasaran dan penjualan serta pelayanan. Lalu kegiatan pendukungnya ada bagaimana infrastruktur perusahaan, manajemen sumber daya manusianya, pengembangan teknologi, serta procurement atau biasa juga disebut dengan sistem pengadaan. Jadi kalau misalnya di perusahaan besar nih, mereka punya banyak supplier. Nah, gimana nih bisa mendapatkan supplier yang tepat gitu ya? Tentunya barangnya harus berkualitas, harganya juga harus yang paling murah. Caranya adalah dengan mengadakan procurement atau pengadaan. Nggak cuma di perusahaan-perusahaan besar aja, tapi juga di pemerintahan juga mereka pakai sistem procurement untuk pengadaan ya. Rantai nilai di atas ini ya tadi ya pendukungnya dan ada kegiatan utamanya. Ini lebih jelasnya. Kegiatan pendukung tadi infrastruktur perusahaan jelas ya, kalau infrastruktur
perusahaan, bagaimana si perusahaan ini punya sarana dan prasarana gitu yang bisa membantu kegiatan kegiatan organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Dan di situ ada sumber daya manusia. Kalau misalnya sumber daya manusianya nggak bagus, nanti susah menjalankan aktivitas-aktivitas gitu ya, banyak yang terhambat gitu. Lalu ada pengembangan teknologi atau research and development. Teknologi ini nanti akan sangat berguna sekali. Untuk apa? Kalau misalnya perusahaan mulai besar, teknologi otomatis harus dikembangkan, harus berubah gitu ya, harus develop juga. Ini sangat mendukung kegiatan utama perusahaan ya. Mesin yang dipakai perusahaan itu masuk ke dalam teknologi. Nah, lalu ada procurement atau pengadaan. Tadi udah dijelaskan ya, operasi pembelian pengadaan barang dan jasa, barang yang akan dipakai untuk misalkan bahan baku produk gitu ya, atau membeli pabrik baru juga itu bisa masuk ke procurement, tergantung itu sistemnya pakai apa untuk pembeliannya ya, untuk pengadaannya. Nah, untuk kegiatan utama ada inbound logistik. Ini adalah serangkaian aktivitas yang dijalankan untuk mendatangkan barang atau jasa dari pihak luar ya, supplier ke perusahaan, dan operasi kegiatan untuk mengubah input yang tadi nih barang atau jasa yang dari pihak luar dari supplier ini ditransformasi menjadi output tertentu. Nah, outbound logistik di situ serangkaian kegiatan di mana barang dipindahkan, produk berupa barang atau jasa dipindahkan dari perusahaan ke luar perusahaan. Pemasaran penjualan, kegiatan yang ditujukan untuk konsumen agar mereka bersedia untuk melakukan penukaran atau membeli produk berupa jasa atau barang yang kita punya di perusahaan. Nah, yang terakhir ada pelayanan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan dan menjaga nilai produk seperti agar jadi di pelayanan itu contohnya bisa after sales service itu masuk ke dalam pelayanan. Sudah beli tapi tetap ada after sales service-nya, gimana kalau ada kerusakan, kalau ada kendala gitu ya. Nah, ini ada juga contoh-contohnya seperti jasa pemasangan dan instalasi mesin dan lain-lain ya. Customer service juga bisa termasuk ke dalam pelayanan situ ya. Lalu, sebentar, balik lagi ke sini. Jadi, kegiatan pendukung dan kegiatan utama ya, utama dan pendukung ini nantinya akan menghasilkan margin atau keuntungan bagi perusahaan. Oke. Nah, di sini ada rantai nilai pemasok, rantai nilai perusahaan, distributor, dan konsumen ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini tuh disebut dengan bagian rantai nilai industri dari mulai pemasok sampai konsumen. Rantai nilai ini merupakan bagian dari rantai nilai lainnya. Contohnya, rantai nilai pemasok adalah bagian dari rantai nilai perusahaan. Rantai nilai perusahaan bagian dari rantai nilai distributor, rantai nilai distributor bagian dari rantai nilai konsumen, dan semua ini bagian dari rantai nilai yang ada di sebuah industri. Apapun industrinya, industri makanan, industri otomotif, ini rantai nilai seperti ini adalah bagian di dalam rantai nilai industri. Lanjut ke strategi meningkatkan efektivitas manajemen rantai nilai. Di dalam manajemen rantai nilai ada yang disebut dengan perspektif individu, di mana karyawan perlu didorong untuk mencari pengetahuan baru dan berbagi pengetahuan dengan karyawan lain, serta bagaimana mereka bisa beradaptasi nih, dan juga bisa fleksibel untuk mendorong budaya koordinasi ya. Jadi kita tahu kalau di mana-mana sekarang udah harus teammate gitu ya, harus nggak bisa individual, semuanya harus tim gitu ya. Jadi budaya koordinasi ini akan membantu dan meningkatkan efektivitas dari manajemen rantai nilai. Karena tadi manajemen rantai nilai kan panjang sekali dan mencakup pihak-pihak yang berbeda. Kalau nggak ada koordinasi pasti tidak akan efektif. Lalu perspektif organisasi, bagaimana membentuk perilaku koordinasi, kolaborasi, dan berbagai aspek ya, untuk selalu
produktif gitu. Kalau tadi individu, sekarang bagaimana nih bisa perilaku organisasinya untuk menjadi lebih produktif. Nah, hambatannya banyak. Salah satunya itu adalah biasanya ada di dalam individu-individu. Ada beberapa individu yang mungkin punya keengganan gitu, mereka nggak mau nih melakukan koordinasi, kurang nyaman, atau bahkan mereka tidak mau berbagi. Jadi di dalam organisasi di situ ada biasa disebut dengan sharing knowledge. Mereka berbagi nih pengetahuan, pengetahuan A, B, C. Jadi disitulah mereka melakukan komunikasi, ada koordinasi dan kolaborasi. Nah, kalau misalnya nih nggak ada sharing knowledge, itu nggak akan efektif. Nah, hambatan-hambatan inilah yang perlu diperhatikan oleh manajer, terutama karena menyangkut individu-individu. Ini adalah model manajemen operasi ya. Di dalamnya ada input tadi ya, ada lingkungan eksternal dulu nih, termasuk di lingkungan eksternal itu adalah supplier gitu yang akan memberikan bahan baku untuk proses produksi dan lain sebagainya. Nah, lingkungan eksternal nanti di situ ada inputnya berupa sumber daya, manusia, modal, teknologi, informasi, dan lain sebagainya. Lalu ada proses transformasi atau proses perubahan tadi dari input menjadi output. Nah, outputnya berupa apa? Produk, jasa, informasi, kepuasan kerja, dan lain sebagainya. Di situ ada alat dan metode. Alat dan metode ini akan mempengaruhi dan membantu proses transformasi. Bisa jadi pakai riset operasi, programisasi linier, PERT, dan lain sebagainya. Nah, di situ juga ada feedback. Feedback um, dari konsumen yang nantinya akan mempengaruhi input maupun output dari organisasi. Oke, ini ada contoh transformasi input output ya. Contoh, kalau sistem transformasinya ada di rumah sakit, misalkan inputnya ya pasien sedang sakit, transformasinya itu adalah kesehatan, outputnya pasien yang sudah terobati. Pabrik mobil, inputnya bahan mentah, transformasinya apa namanya di pabrik ada lini perakitan dan outputnya jadi mobil yang bisa dipakai ya. Contohnya seperti itu, penyulingan minyak dari minyak mentah, proses kimia dan menjadi bensin, plastik dan lain-lain ya. Contoh-contoh transformasi dari input ke output. Nah, ini ada perbedaan barang dan jasa. Mungkin tadi dibilang produk. Jadi produk itu bisa jadi barang, bisa jadi jasa ya. Bisa jadi barang, bisa jadi jasa. Bedanya di mana? Ya kalau misalnya eh, berupa apa barang nyata ya, berupa barang nyata gitu ya, itu barang dapat diproduksi menjadi persediaan gitu, ada fisiknya, terus kontak minimal dengan pembeli, lalu ada proses yang saling berhubungan, tapi dia prosesnya itu kompleks karena mungkin banyak yang berperan gitu ya dalam proses pembentukan barang tersebut. Pemrosesannya berhubungan dan kompleks ya tadi. Permintaan terhadap produknya biasanya bervariasi, bisa harian, bisa mingguan, bisa bahkan musiman ya untuk barang. Lalu pasar yang dilayani biasanya regional, nasional, atau internasional. Lalu unitnya cukup besar sehingga bisa memanfaatkan skala ekonomis. Lokasi sistem produksi berkaitan dengan pasarnya, entah itu pasarnya regional, nasional, atau internasional. Partisipasi pelanggannya minimal karena biasanya kalau barang itu apa namanya sudah willing membeli, sudah ada transaksi ya udah dibawa. Paling nanti kalau ketemu lagi kalau ada after sales service atau service-service setelahnya gitu ya. Lalu pengukuran prestasinya juga cukup kompleks. Yang tadi ada apa namanya kualitas produknya, ya banyak prestasi yang harus diukur atau banyak apa namanya segi-segi yang harus diukur kalau misalnya itu dari barang. Mungkin bisa jadi packagingnya juga dilihat ya untuk diukur. Kalau untuk pelayanan ya kalau di sini, kalau di buku, menurut buku itu produk itu pelayanan berbeda. Tapi ya ada scholar yang mengatakan juga bahwa produk itu yaitu barang dan jasa gitu ya. Um, Whatever, yang penting kalau misalnya jasa, kalian tahu itu dia physically nggak ada ya, cuman biasanya bisa
feel, ada perasaannya seperti apa gitu, dirasakan. Ketersediaannya diperoleh dengan membuka atau menjalankan sistem produksi. Jadi saat itu produksinya saat itu juga gitu ya. Saat dibeli, saat diproduksi. Nah, kontaknya tinggi dengan pembeli ya. Contohnya kan kalau kita ke bank, itu kan dia lagi produksinya adalah dia melayani ya. Lalu kontak dengan pembeli juga tinggi. Pemrosesannya juga relatif sederhana. Permintaan biasanya bervariasi juga, bisa jam harian mingguan. Pasar yang dilayaninya kalau di buku sini disebutkan biasanya lokal ya, unit kecil untuk melayani pasar lokal, lokasi tergantung pelanggan. Partisipasi pelanggan merupakan bagian dari kegiatan organisasi serta pengukuran prestasinya sederhana. Mungkin cukup dengan apakah Anda puas gitu ya, apakah konsumen puas, sudah cukup dengan itu saja kalau misalnya jasa ya. Tapi kalau saya pribadi sih untuk unit pasar lokal itu sudah tidak berlaku ya kayaknya sekarang. Kalau di buku ini masih ada nih untuk melayani pasar lokal saja gitu unit kecilnya. Tapi kalau sekarang kan sudah ada teknologi, even kita melakukan, sekolah pun itu adalah termasuk salah satu pelayanan ya. Sekolah ya, course atau les-les itu termasuk pelayanan, dan sekarang pelayanan menggunakan juga, apalagi lagi musim COVID begini, menggunakan online sources, semua online sources, terus guru dan murid ketemunya di Zoom atau di Skype gitu ya. Itu sudah tidak berlaku lagi kayaknya untuk pasar lokal ya, untuk unit lokal itu sudah tidak berlaku lagi. Mungkin itu yang ada perbedaannya ya sama yang di buku ya. Lalu kita lanjut ke manajemen kualitas. Jadi manajemen kualitas konsepnya itu ada 8 dimensi. Ini menurut siapa ya? Di sini tidak tertera ya menurut siapa. Cuman menurut buku kita ini ada 8 dimensi yang bisa nilai kualitas. Yang pertama adalah performance atau prestasi ya. Karakteristik operasional produk pokok, contohnya adalah kejelasan gambar di televisi ya. Kalau kita beli TV gitu gambarnya jelas, yaitu prestasinya bagus gitu, atau performance-nya bagus, performance dari TV-nya. Atau handphone cepet gitu pakainya, nggak nge-lag ya, itu juga performance-nya bagus. Lalu tampilan atau features mendukung karakteristik fungsional dasar produk, contohnya power window untuk mobil ya. Lalu ada reliability, memungkinkan produk tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, yaitu ada kalau ada malfunction ya kan, itu berarti nggak bagus ya nilainya ya. Lalu conformity atau kesesuaian, di mana tingkat saat desain produk dan karakteristik operasionalnya memenuhi standar. Lalu tahan lama atau durability-nya bagaimana, ukurannya handphone misalkan itu biasanya berapa lama gitu bisa bertahan ya. Lalu kemudahan diperbaiki atau serviceability, kalau misalnya ada kerusakan gampang apa enggak mencari service centernya, cepat apa enggak diperbaikinya gitu. Estetik, bentuk, rasa, bau, kualitas yang dipersepsikan atau perceived quality ya, itu based on consumer. Jadi bagaimana mereka melihat produk tersebut dari perspektif mereka. Pengendalian kualitas tradisional, di sini pengendalian kualitas tradisional. Jadi di sini kualitas tradisional ini fokusnya pada identifikasi kesalahan dan bukan pada pencegahan. Jadi dia lebih kepada mengidentifikasi kesalahan-kesalahan aja. Kalau pencegahan kan sebelum ya. Kalau kesalahan udah terjadi, oke kita identifikasi biar nanti tidak terjadi lagi gitu ya. Prosedur pengendalian proses itu ada dua proses yang bisa dilakukan, yaitu pengendalian proses atau proses kontrol prosedur, di mana proses kendalinya ditentukan dengan mengukur output ya.
membandingkanlah dengan standar yang ditetapkan. Lalu ada sampling, jadi di sini dia tidak mengukur semua output, tapi dia hanya mengukur sampel produknya aja. Jadi kalau misalnya sampel udah dikeluarkan, itu perkiraan apakah ini bisa diterima oleh masyarakat atau oleh pasar atau tidak, itu dilihatnya dari sampel saja, tidak semuanya. Oke, manajemen kualitas total atau total quality management. Di sini ada komitmen strategis ya. Komitmen strategis ini diperlukan di semua lini ya, dari mulai tingkat top management, middle, sama first line management ya. Karena ini harus membentuk budaya organisasi yang baik gitu. Bagaimana mereka mau mencapai suatu tujuan organisasi kalau budaya organisasinya belum mengarah kepada tujuan organisasi. Nah, apa aja nih yang harus diperhatikan? Yang pertama, keterlibatan karyawan ya, as usual. Kalau mau efektif, efisien, pasti harus ada keterlibatan karyawan. Lalu bahan bakunya, lalu teknologi. Untuk biasanya dia kalau teknologi itu meningkatkan kualitas. Kalau misalnya kita berkaca mungkin membuat produk secara handmade dengan produk yang dibuat di pabrik ya, menggunakan teknologi atau menggunakan mesin-mesin, itu pasti produknya akan berbeda, standarnya akan berbeda. Nah, lalu ada metode juga ya, bagaimana metode bisa meningkatkan kualitas, dan nantinya akan ada perbaikan dari kualitas. Manajemen produktivitas ya. Produktivitas ini merupakan ukuran efisiensi ekonomis. Jadi si aktivitas organisasi ini dia kan menggunakan sumber daya untuk memproduksi barang atau jasa ya. Jadi bagaimana penggunaannya ini harus efisien ya dan ekonomis. Produktivitas faktor total itu dirumuskan dengan output dibagi input, di mana input di sini disebut dengan input agregat ya. Indikatornya apa aja? Sumber dayanya, tenaga kerjanya, ini untuk inputnya ya, modalnya, bahan baku, dan biasanya itu mereka bukan dipindahkan, tapi dihitungnya adalah secara moneter atau secara misalkan rupiah gitu ya. Jadi semua yang seperti tenaga kerja, modal, bahan baku itu harus di-convert dulu ke dalam rupiah ya. Tapi ada juga kalau misalnya nggak mau yang full kayak gini, ini kan mungkin terlalu ini ya, terlalu rumit, terlalu kompleks, dan mungkin juga standarnya tidak bisa dibandingkan begitu ya. Coba tenaga kerja mungkin bisa dibandingkan dengan gajinya ya. Kalau sumber daya yang lain gitu gimana cara, kalau misalnya sumber daya yang lain gimana cara melihat berapa rupiah sih itu gitu ya. Even tenaga kerja pun udah aneh kalau dilihat secara rupiah. Bukan aneh, tapi maksudnya kadang tidak bisa dilihat secara rupiah, kadang terlalu rumit gitu ya kalau semua dilihat atau diukur secara moneter. Nah, ini ada juga yang produktivitas faktor parsial, jadi dia cuman satu faktor aja, satu indikator aja, misalkan output berbandingkan pada biaya tenaga kerja, hanya satu saja ya. Tidak disatukan dengan modal, tidak disatukan dengan bahan baku. Bagaimana cara meningkatkan produktivitas? Yang pertama adalah meningkatkan operasi dengan meningkatkan riset dan pengembangan. Kalau mau operasinya meningkat, riset dan pengembangan terutama terhadap produk ataupun terhadap tools yang digunakan harus dilakukan. Lalu meningkatkan keterlibatan karyawan ya, komitmen dan semangat kerja harus ditingkatkan. Menggunakan sistem operasi. Di sini ada pengendalian. Jadi pengendalian itu adalah bagaimana perencanaan sistem operasi untuk melihat
keterandalan produk, biaya produk per unit, dan pengiriman yang tepat waktu. Kita fokus pada titik strategis. Minggu kemarin kita bahas, nggak minggu kemarin, hari Selasa kemarin kita bahas mengenai titik strategis ya. Tidak semua harus tidak semua harus dikendalikan, tidak semua harus dikontrol secara terus-terusan gitu ya, tidak semua harus dikontrol secara strict gitu ya, tapi ada titik-titik yang perlu dikontrol secara strict, ada yang tidak perlu terlalu strict gitu ya, tergantung dengan organisasi itu sendiri. Lalu manajemen pembelian atau purchasing di sini berkaitan dengan pembelian bahan dan sumber daya yang diperlukan untuk produksi output ya, barang ataupun jasa. Persediaan atau inventory di sini ada tipe persediaan dan pengendalian ya. Tipe bahan mentah tujuan menyediakan bahan yang diperlukan, sumber pengendaliannya adalah sistem dan model pembelian untuk membuat suatu produk. Kalau barang dalam proses nih, tujuannya yang memungkinkan produksi dikelompokkan ya. Sumber pengendaliannya sistem pengendalian di pabrik ke dalam beberapa tahap yang lebih mudah dikendalikan. Jadi di pabrik ada beberapa tahapan-tahapan gitu ya, itu akan lebih mudah dikendalikan dibandingkan satu pabrik itu yang A kerja di sini, yang B kerja di sini, tidak sesuai gitu, tidak sesuai order ataupun berantakan ya. Posisi-posisinya itu akan lebih sulit dikendalikan. Lalu produk akhir tujuannya misalkan untuk menyediakan persediaan barang jadi, pengendaliannya adalah penjadwalan produksi dengan yang nantinya harus link dengan pemasaran barang ke konsumen ya, bagaimana tujuannya mendistribusikan produk ke konsumen, sistem pengendaliannya tentu distribusi dan transportasi. Ini ada persediaan ya. Di dalam persediaan ini biasanya organisasi ingin mengurangi jumlah persediaan ya. Pengennya itu langsung aja gitu, langsung produksi langsung habis gitu. Produksi langsung habis ya. Tapi ada trade off-nya yang dilibatkan ya. Jika persediaannya kecil, organisasi bisa mengurangi biaya persediaan. Contohnya kayak penyimpanan, kemungkinan produk rusak, biaya modal yang tertanam di persediaan. Tapi resiko yang dihadapinya adalah ada kemungkinan kehilangan penjualan. Maksudnya saat orang mau, ternyata produknya lagi laris nih bulan ini, nggak bisa dikeluarin karena memang nggak ada produk gitu ya. Jadi gimana nih caranya untuk mengontrol ini ya, supaya ada keseimbangan, supaya ada perkiraan yang mendekati gitu ya. Nah, ini ada model EOQ atau Economic Order Quantity ya. Dia di sini mau memecahkan persoalan dari trade-off tadi dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Ada langkah-langkahnya nih, ada rumus biasa EOQ sama dengan 2 dikali R dikali S per C dikali setengah. R-nya itu permintaan barang selama periode tertentu ya, dilihat dari masa lalu, lihat dari historinya, biaya pemasaran atau order, biaya penyimpanan per unit. Nah, C-nya biaya penyimpanan per unit ya. Kalau perusahaan kira-kira penjualan per tahunnya 5.000, unit pemesanan 20, biaya simpannya 1, ya jumlah order ekonomisnya kurang lebih 447 unit ya. Jadi dalam satu periode, si organisasi ini melakukan pemesanan sebanyak 12 kali dengan biaya pemesanannya 240, sementara itu biaya penyimpanannya 223,5, itu udah pengurangan ya, dengan rata-rata persediaannya 223,5 dari 447 yang tadi 447 unit dibagi 2 dengan total biaya persediaannya nanti 463,5. Itu nanti dapat biaya persediaan yang paling kecil atau minimal. Di sini ada MRP atau Material Equipment Planning. Di sini dia pertama harus menentukan dulu nih produk yang akan dia buat. Ini stepnya ya. Lalu menentukan bahan yang dibutuhkan atau biasa juga disebut dengan Bills of Materials ya. Nanti si MRP ini
digunakan oleh manajer untuk mengantisipasi keterlambatan, produk rusak, dan koordinasi pengiriman barang. Masih banyak lagi lah. Jadi si MRP ini nanti juga dia develop, jadi dia berkembang menjadi MRP 2. MRP 2 ini seperti apa? Jadi dia bisa input dari departemen lain gitu. Misalkan ada ini departemen purchasing ya kan. Biasanya MRP ini menggunakannya aplikasi. Salah satu aplikasi yang bisa dipakai adalah SAP ya. SAP ini salah satu aplikasi yang biasa dipakai organisasi untuk melakukan controlling juga gitu, untuk melakukan kegiatan atau aktivitas-aktivitas. Kalau di purchasing ini MRP ini dipakai, tapi bisa juga ada input dari departemen lain kayak keuangan, pemasaran gitu ya. Jadi kalau misalnya ada um, contoh mau pembelian produk dengan harganya sekian, ya otomatis harus didiskusikan dengan bagian keuangan. Bagaimana di MRP ini bisa dilakukan dengan input data dari bagian keuangan juga. Jadi ada kolaborasi di dalam satu aplikasi gitu ya. Aplikasi bisa digunakan oleh berbagai departemen atau berbagai pihak gitu. Lalu JIT atau Just in Time ini biasanya perusahaan-perusahaan Jepang, mereka suka pakai Just in Time, dimana persediaan itu mereka pengennya 0 aja gitu ya, komponennya udah masuk, udah produksi, langsung dipakai atau langsung disalurkan, tidak akan ada penumpukan barang. Nah, ini informasi dan manajer, di mana informasi dan data ya, ada yang kurang ini. Oke. Oke. Jadi kalau data itu merupakan informasi yang belum diolah ya. Setelah data diolah baru jadi informasi. Oke, jadi kalau misalnya kita punya data nih, data penjualan bulan ini ya, kita punya datanya doang. Nah, itu belum jadi apa-apa, itu masih data. Lalu kita olah, jadi kita kira-kira bisa tahu kemungkinan bulan depan atau tahun depan kita akan dari tren yang terjadi, dari tren penjualan yang terjadi, bulan depan mungkin kita akan mendapatkan penjualan sekitar segini gitu. Itu untuk forecast misalkan. Nah, dari data yang terjadi ternyata kita ada kenaikan penjualan bulan April kemarin dari bulan Maret. Nah, itu sudah menjadi informasi. Nah, informasi ini bisa digunakan oleh manajer. Oleh semua itu contoh-contoh informasi yang bisa digunakan oleh manajer ya. Jadi informasi dan data ini harus akurat, harus tepat waktu, harus lengkap dan juga relevan. Jadi kalau misalnya manajer keuangan ya informasi yang didapat, yang digunakan adalah informasi yang berkaitan dengan departemennya. Peran komputer di sini, jadi informasi dan data ini juga tidak jauh ya zaman sekarang. Kita dulu mungkin masih punya dokumen-dokumen yang bentuknya fisik, yang bentuknya kertas-kertas. Kalau sekarang kan semua kebanyakan udah pakai komputer ya. Dimana sistem informasi ini semakin berkembang gitu. Komputer juga dia membantu sistem informasi karena dapat mengumpulkan, menyimpan, mengorganisir dan juga mendistribusikan informasi yang ada secara lebih cepat. Sistem komputer ini bermanfaat dan efektif apabila jumlah datanya yang rutinnya besar, lalu tugas dan kegiatannya berulang-ulang, data dan informasinya itu perlu disimpan dan perlu akses juga yang cepat untuk mengambil atau menggunakan data tersebut. Lalu pemrosesan yang cepat itu dan pencatatan up to the minute merupakan hal yang penting ya. Maksudnya intinya di sini harus cepat dia ya, harus cepat bisa diakses, harus bisa cepat digunakan gitu. Lalu perlu melakukan perhitungan yang kompleks ya. Contoh kalau misalnya kita punya data mau dijadikan informasi, butuh
tools, ya kita bisa menggunakan Excel ya, atau mungkin SAP, atau mungkin aplikasi-aplikasi lain yang bisa menunjang. Nah, ini bagian struktur komputer ya, ada sama kalau misalnya berhubungan dengan sistem informasi, sistem manajemen informasi, yaitu pasti ada input, proses, output gitu ya. Begitu juga di komputer, kalau kita perhatikan ya, medium inputnya apa sih kalau ada komputer atau ada laptop, ada notebook, ada handphone gitu ya. Inputnya pasti keyboard, scanner ya. Lalu ada prosesornya, dia yang memprosesnya, itu dia ada CPU, Central Processing Unit yang untuk memproses data, dan outputnya bisa jadi dari printer ya, kita print jadi buku atau video atau monitor ya, dalam bentuk gambar di monitor. Itu pakai software, aplikasi, dan hardware juga ya. Sebetulnya software itu di situ sistem operasinya, mungkin kalian pakai Windows atau pakai Linux gitu ya. Linux masih ada nggak ya sekarang? Lalu untuk penyimpanan di situ ada disket, ada tape, ada CD. Mungkin disket juga udah nggak relevan, sekarang udah pakai flash disk ya. Atau mungkin udah cloud ya, cloud kayak Google Cloud gitu. Google Drive ya, itu salah satu bentuk cloud. iCloud, banyak ya untuk menyimpan data, nggak perlu lagi sekarang pakai CD. Atau mungkin kalau misalnya butuh yang hardware-nya bisa drive yang eksternal gitu ya, yang bisa dibawa kemana-mana seperti flash disk. Tingkatan manajer dan jenis informasi. Di sini karakteristik operasional menengah puncak. Karakteristiknya ada sumber cakupan detail ya, cakupan waktu, kekinian, akurasi, dan frekuensi pengguna. Sumbernya kebanyakan internal. Cakupannya sempit dan cukup spesifik, detailnya sangat detail untuk operasi. Ini adalah tingkatan manajer ya, manajer operasional, manajer menengah, dan puncak. Intinya kalau menengah itu ya dia ada tidak ada internalnya, terus tapi ada eksternalnya juga gitu ya. Ini yang kita ambil yang ekstrimnya adalah operasional dan puncak gitu. Untuk sumbernya kebanyakan eksternal, untuk dia melakukan analisis, cakupannya sangat luas, detailnya sangat umum ya, atau ringkasan aja. Cakupan waktunya untuk biasanya dia forecast, kekiniannya dia untuk forecast ya masa depan, akurasinya rendah, dan frekuensi penggunaannya jarang. Kalau operasional ya kita tahu kebanyakan internal, dia lebih detail, lebih cakupannya spesifik, historis masa lalu, karena biasanya melihat kalau masa lalunya begini nanti sekarang pasti akan begini gitu ya. Historis itu berarti ngelihat bagaimana misalkan kinerja produksinya, karyawannya ya. Kekiniannya juga dia sekarang harus seperti apa, akurasinya juga tinggi ya karena based on di lapangan gitu ya. Lalu frekuensi penggunaannya juga sangat sering. Chief Information Officer ini penghubung antara manajemen dan informasi. Tugasnya mencakup penyiapan, pelaksanaan prosedur, dan kebijakan yang berkaitan dengan sistem informasi manajemen. Ini ada langkah desain SIM. Dari mulai mendefinisikan permasalahan, mendesain secara konseptual, mendesain secara operasional ya, di situ ada hardware dan softwarenya, lalu implementasi, integrasi, dan ada bagaimana untuk dites dulu nih sistemnya bagus apa enggak gitu ya, itu dalam implementasi. Lalu ada dokumentasi dan pelatihan. Ini untuk tes sistem dan modifikasi ini ada monitoringnya. Nanti monitor juga bisa digunakan untuk evaluasi sebetulnya ya.
Ini order barang dan kaitannya dengan subsistem lain. Dari mulai pelanggan ya melakukan order pembelian, masuk order, persediaan itu nanti memberitahukan bahwa barang dikirim, ada penagihan nih, ya, ada penagihan. Kalau misalnya ini penagihan, nanti lihat dulu dia pakainya apa, utang atau mungkin langsung bayar. Ada kwitansinya juga diberikan kepada pelanggan ya. Ini adalah bagaimana barang bisa dari dibeli sampai bisa ke pelanggan lagi ya. Ini ada checklist perencanaan SIM dari pendahuluan, identifikasi proyek, proyeksi perangkat kelas, proyeksi sumber daya manusia, dan keuangan per periode waktu tertentu. Nanti bisa dibaca ya, ini juga ada di buku ya. Bagaimana cara mendorong efektivitas dari desain sistem informasi manajemen? Yang tentunya harus melibatkan pemakai dalam tim desain tersebut ya, lalu menjaga anggaran, jangan sampai over budget, lalu mempertimbangkan alternatif software, jadi jangan cuma lihat satu software saja, mungkin bisa pakai software yang lain, memfokuskan pada relevansi bukan hanya pada kuantitas ya, kuantitas itu kan jumlah ya, lalu ada tes dan pelatihan. Gejala SIM yang tidak memadai dari operasional, penyesuaian persediaan besar, pengeluaran modal melebihi perkiraan, itu contoh-contohnya ya. Secara psikologisnya terkejut pada hasil keuangan ya, sikap eksekutif yang jelek terhadap manfaat informasi, lalu isi laporan, penggunaan tabulasi yang berlebihan, ketidakkonsistenan informasi dari sumber yang berbeda ya, itu ada contoh-contohnya. Oke, kalau misalnya ada gejala kurang memadai, otomatis manajemen itu harus melakukan penelitian lebih lanjut karena mungkin itu hanya tampak luarnya aja yang baru kelihatan gitu. Kita belum tahu nih sebetulnya problem atau permasalahan utamanya di sebelah mana. Bagaimana cara memperbaikinya? Yang pertama, membangun kerjasama antara personalia dan manajer lini ya. Lalu personalianya ini yang sistem informasi manajemen ya, yang berurusan dengan sistem informasi manajemen dengan manajer lininya. Lalu menekankan personalia SIM ini harus mencapai tujuan SIM. Selalu menggunakan analisis manfaat biaya ya. Lalu menjalankan SIM dengan mempertimbangkan manusia atau human resource-nya. Implementasi dari sistem information management, jadi kita ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab gitu untuk melihat bagaimana hambatan yang ada. Apakah SIM mengganggu batas-batas departemen yang ada? Jika iya, kemungkinan penolakan oleh anggota organisasi akan semakin besar. Apakah SIM mengganggu jaringan komunikasi informal melalui penggunaan komputer, memo, atau berita lainnya? Apakah SIM menantang karakteristik individu yang spesifik? Anggota organisasi yang lama mungkin cenderung lebih sulit beradaptasi dengan penggunaan sistem informasi manajemen. Lalu apakah SIM didukung oleh budaya organisasi? Kalau tidak, organisasi akan cenderung menghambat SIM. Lalu apakah karyawan terlibat dalam perubahan yang ada di SIM? Ya, kalau tidak terlibat berarti itu adalah hambatan, kalau terlibat itu akan bisa meningkatkan komitmen dan SIM akan berjalan secara optimal. Jika anggota organisasi menghambat SIM, ada 3 macam bentuk perlawanan. Yang pertama adalah agresi, lalu proyeksi, lalu avoidance. Oke.
Ini reaksi terhadap SIM berdasar tingkat manajemennya ya. Kalau manajemen puncak itu biasanya tidak terkena dan tidak menaruh perhatian terhadap SIM, itu perilaku disfungsionalnya dia penghindaran. Kalau staf teknis biasanya pendesain sistem dan agen perubahan sistem nggak ada masalah. Kalau manajemen operasional, pekerjaan mereka nih berubah karena adanya SIM sistem informasi manajemen yang berubah gitu. Jadi pasti akan terpengaruh secara langsung. Bisa jadi ada agresi, penghindaran atau proyeksi. Kalau karyawan um, anggota organisasi lainnya ini yang operasional ya, pola kerjanya juga pasti berubah, beberapa pekerjaan mungkin hilang karena SIM kan itu dia akan membantu organisasi untuk lebih efisien ya. Lalu karyawan bagian komputer itu biasanya dia memberikan input sistem ya. Kalau perilaku disfungsionalnya atau yang menghambatnya gitu ya, dia mungkin akan agresi gitu ya. Ini ringkasan pengaruh SIM terhadap tingkatan manajemen, di mana adanya mempunyai kemungkinan terjadi penolakan dan atau mungkin tidak terjadi penolakan ya. Kalau yang X itu dia ada kemungkinan terjadi penolakan. Kalau yang Y, itu kemungkinan kuat ada menjadi sumber penolakan ya. Kalau perasaan tidak aman pasti akan menjadi sumber penolakan. Itu biasa ada di manajemen operasional dan manajemen puncak. Kalau karyawan operasional yang paling ininya adalah di clerical ya, dia tidak berhubungan dengan komputer. Mengatasi hambatan SIM atau orientasi pemakai, mengatasi hambatan SIM itu yang pertama ada orientasi pemakai ya. Orientasinya harus terhadap pemakai karena kalau misalnya pemakai tidak bisa, karyawan tidak bisa pakai, ya tidak akan jalan ya. Partisipasi juga harus ada. Kalau ada perubahan-perubahan itu harus sesuai dengan partisipasi. Harus ada partisipasi ya. Komunikasi juga ada juga pendefinisian ulang pengukuran prestasi. Kalau perlu prestasinya diukur ulang ya. Lalu ada tantangan baru di mana komputer mengerjakan pekerjaan rutin itu lebih cepat ya. Bagaimana manajer itu harus mengerjakan pekerjaannya lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya kalau sudah menggunakan sistem informasi manajemen. Ini ada jenis-jenis SIM. Ada yang pertama adalah electronic data processing. Ini kalau perusahaan awal-awal gitu ya. Ini sebetulnya di order di list berdasarkan yang paling jadul ke yang paling kekinian ya. Jadi electronic data processing ini dia sistem memproses transaksi aja. Contohnya kalau kita ke supermarket, minimarket itu ada di situ ada kasirnya. Nah, itu ada toolsnya ya, ada mesinnya yang untuk dia simpan uang, dia melakukan pembayaran itu adalah salah satu electronic data processing. Itu yang paling sederhana ya. Lalu ada MIS, Management Information System, dia bisa mengolah data secara komprehensif ya. Dia punya basis data, contohnya adalah informasi persediaan. Lalu lanjut ke Decision Support System. Kalau tadi cuman untuk olah data doang, dia berbasis data untuk menjadi informasi. Nah, kalau ini dia sudah fleksibel untuk melakukan pengolahan data dan bisa menjadi decision support. Lalu executive information system itu mirip-mirip seperti decision support system, tapi dia lebih user friendly untuk untuk manajemen top management ya. Lalu expert system dan artificial intelligence. Nah, di sini ini masih dikembangkan ya, karena ini
sudah ada yang menggunakan tapi masih dikembangkan karena sepertinya masih bisa lebih baik lagi yang artificial intelligence ya. Dia knowledge based system, jadi sistemnya ini dia mengenali dikasih pengetahuan, jadi bisa bekerja secara sendiri. Dia melakukan simulasi otak manusia. Dia bisa memberi saran, bisa evaluasi suatu kejadian. Bisa jadi yang artificial intelligence dan expert system ini lebih baik daripada harus menggunakan manusia gitu, karena manusia dia bisa melakukan kesalahan, tapi kalau untuk yang AI ini biasanya dia tidak melakukan kesalahan ya, sesuai dengan knowledge base yang dia punya. Dan cakupan sistem informasi. Ini ya, dari mulai pemrosesan data, MIS, DSS, sampai expert system, kita bisa lihat proporsi pemecahan masalah oleh manajernya sejauh mana. Lebih besar kalau yang pemrosesan data, kalau expert system dia lebih mengkerucut nih ya, oleh komputernya malah lebih banyak di expert system. Oke, beberapa keterbatasan sistem informasi, keterbatasan yang mungkin SIM ini mahal ya, sulit dikembangkan, dan juga diimplementasikan juga lumayan sulit. Apabila mau dikembangkan itu harus secara bertahap. Lalu SIM juga tidak selalu sesuai dengan semua tugas atau masalah. Manajer kadangkala terlalu mengandalkan sistem, informasi yang diberikan manajer barangkali tidak selalu akurat. Kalau misalnya informasi inputnya jelek ya berarti outputnya juga tidak akan bagus ya. Lalu sistem informasi manajemen dapat diganggu oleh beberapa hal seperti sabotase, virus, dan penyebab lainnya. Oke, itu untuk modul 11. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Apa mau nanti di akhir aja? Gimana? Halo? Lanjut Bu, biar nanti terakhir aja. Modul 12 mengenai entrepreneurship. Oke, modul 12, kewirausahaan serta kreativitas dan inovasi dalam sebuah organisasi. Lanjut ya. Objektifnya, mahasiswa bisa menjelaskan atau mengerti tentang pengertian kewirausahaan, arti penting kewirausahaan, variabel lingkungan yang mempengaruhi kewirausahaan, faktor psikologis dan sosiologis kewirausahaan, proses kewirausahaan, faktor penentu keberhasilan wirausaha, memelihara semangat kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, karakteristik individu yang kreatif, proses kreativitas, inovasi organisasi, tipe-tipe inovasi, tahapan inovasi, serta strategi mendorong kreativitas. Jadi, perusahaan ini dirintis oleh entrepreneur atau wirausaha ya, sampai menjadi besar. Nah, setelah besar, disitulah manajer baru mengambil alih. Itu ya, jadi owner biasanya disebutnya. Entrepreneur ini biasanya mereka adalah ownernya atau yang punya perusahaan gitu. Beda dengan manajer ya. Kalau manajer ya dia orang yang memang secara manajerial udah mumpuni.
kalau misalnya entrepreneur belum tentu dia bisa manajerial gitu ya, secara luas, secara apa um, ilmu manajerialnya belum tentu dia bisa. Tapi ada yang membedakan nanti, apa yang membedakan wirausaha dan bukan wirausaha ya. Manfaatnya untuk kewirausahaan ini adalah untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan pekerjaan ya, menciptakan teknologi baru dan produk baru, mendorong inovasi dan membantu organisasi bisnis yang besar. Aduh, ini banyak sekali typo. Sorry ya. Variabel lingkungan yang mempengaruhi kewirausahaan yang pertama adalah variabel ekonomi dan variabel sosial. Di sini ada contoh contoh dulu nih, usaha sukses di Amerika Serikat ya. Ada um, yang punyanya atau ownernya atau si wira usahawannya ini nama-namanya ada Henry Ford, ada Charles Merrill ya. Mungkin kenal McDonald's itu yang punyanya Ray Kroc ya. Lalu siapa lagi yang kenal Walt Disney ya, yang punyanya adalah Walt Disney ya. Pendirinya Sam Walton, punyanya Walmart. Ini contoh-contoh. Nah, variabel ekonomi berhubungan, jadi kewirausahaan ini bagaimana bisa berhubungan dengan perubahan-perubahan ekonomi. Faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi juga mempengaruhi perkembangan kewirausahaan ya. Karena contoh sekarang kalau misalnya lagi musim corona kayak gini, lagi musim pandemi kayak gini, usaha-usaha atau wirausaha ini agak susah untuk um, melakukan aktivitasnya ya. Ada banyak pembatasan, konsumennya juga dia jarang melakukan pembelian, nah itu akan mempengaruhi. Jadi wirausaha baru juga akan sulit muncul. Yang kedua adalah faktor sosial. Contoh kalau kita perhatikan di Indonesia itu kalau dibanding dengan Taiwan, mungkin banyak kewirausahaannya banyak timbul itu orang-orang Cina, orang-orang Taiwan gitu ya. Di Indonesia kebanyakan mau kerja, mau mau cita-citanya apa? Oh, cita-citanya mau kerja, mau jadi PNS. Cita-citanya mau jadi manajer perusahaan multinasional gitu ya. Kalau di sini, kalau di Taiwan banyak orang-orang yang dia memang wirausaha itu adalah suatu hal yang biasa dan bahkan mungkin pemasukannya bisa melebihi orang-orang yang bekerja di perusahaan-perusahaan multinasional. Itu sosial, dari secara sosial ya, mempengaruhi. Oh, di sini ada faktor psikologis dan sosiologis kewirausahaan. Katanya nih, katanya David McLean itu dia bicara tentang teori motivasi. Ada 3 jenis motivasi. Yang pertama motivasi untuk berprestasi, lalu berafiliasi dan memperoleh kekuasaan. Ini faktor psikologis dan kalau untuk kewirausahaan sendiri atau wirausahawan, dia akan melihat dari 3 motivasi ini. Kenapa dia mau membentuk pabrik atau